Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Mengenai sejarah Raden Ajeng Kartini dan kisah hidup Kartini, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng panamanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Raden Ajeng Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Ia adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Raden Ajeng Kartini diketahui memiliki saudara berjumlah 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Ia sendiri merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari 11 bersaudara. Mengenai riwayat pendidikan Raden Ajeng Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS, Europe's Leisure School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab ketika itu, menurut kebiasaan ketika itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda, sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Stilkracht, karya Van Eden Augusta de Wit. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus kepada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan si wanita bumi. Ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang ketika itu lebih banyak menghambat kemajuan dari perempuan pribumi ketika itu. Ia menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu ataupun belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi. Itu dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Sejarah mengatakan bahwa Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya.
Namun, ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia ataupun ke negeri Belanda. Hingga pada akhirnya ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya, baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun juga kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu ia menerima beasiswa untuk belajar ke sana. Pada tahun 1903, pada saat Raden Ajeng Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami Raden Ajeng Kartini, yakni Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu. Sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Raden Ajeng Kartini diketahui menikah dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Anak Raden Ajeng Kartini kemudian lahir dan diberi nama Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, Raden Ajeng Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912, berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa Raden Ajeng Kartini. Atas jasa Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan itu menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini.